warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Salsabila Cantika, kelas 12 IPA 4, nomor absen 4. Saya Nira Rifani Putri dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 5. Saya Dabazaki Putra Iskandar, absen 8. Saya Danis Iza Nadira dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 09. Saya Erlangga Satria Mustafa, kelas 12 IPA 4, absen 13. Saya Noval Jurafi Brahmana dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 23. Nama saya Najidah Eka Salma, absen 22 dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Salahuddin Dekal Farisi dari TPS 4. Di sini kami akan menjelaskan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan juga kedamaian. Siapa aja sih yang melaksanakan dan menjamin keadilan dan kedamaian dalam penegakan hukum? Penegakan hukum ini seharusnya dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Akan tetapi dalam kenyataannya, lembaga penegak hukum ini memiliki peran yang sangat penting. Di sini kami akan menjelaskan peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polisi memiliki peran penting di dalam proses penegakan hukum, karena polisi ini memiliki tugas utama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai bidang kehidupan. Nah, di dalam UUD 1945, adanya aparat kepolisian ini telah diatur di dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang mengemukakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang pertama adalah fungsi kepolisian. Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di dalam negeri. Fungsi kepolisian Polri terkait erat dengan good governance, yakni sebagai alat negara yang menjaga Kamtibnas, keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertugas itu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan undang-undang menurut pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas kepolisian dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu tugas represif dan yang kedua adalah tugas preventif. Yang pertama yaitu tugas represif. Tugas represif ini yaitu mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yang yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila terjadi peristiwa pelanggaran. Nah, salah satu tugas represif dapat dicontohkan dalam ibu-ibu sedang pergi ke pasar dan tidak menggunakan helm. Nah, otomatis pada saat itu polisi akan menghadang ibu-ibu tersebut supaya tidak meneruskan perjalanannya untuk ke pasar, dan polisi akan memberi sanksi dan memberi sanksi kepada ibu-ibu tersebut supaya tidak melanggar peraturan lagi, karena ibu-ibu tersebut tidak menggunakan helm dan bisa membahayakan nyawa ibu tersebut dalam keadaan apapun dimanapun. Jika kita berkendara harus mematuhi peraturan yang telah diterapkan atau yang telah ditentukan. Nah, yang kedua yaitu tugas preventif. Tugas preventif ini menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Nah, salah satu contoh dari peristiwa tersebut bisa disimpulkan bahwasannya ibu-ibu tersebut telah melanggar peraturan yang telah ditentukan. Sehingga bagaimana cara polisi memenuhi tugasnya, yaitu dalam tugas preventif ini, yaitu supaya peraturan yang telah diterapkan tidak dilanggar lagi oleh siapapun, termasuk ibu-ibu tersebut tadi. Polisi juga memiliki tugas utama, yaitu memelihara keamanan di dalam negeri. Tentang tugas kepolisian, menurut Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, yang dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan kehukuman. Dan 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
di sekitarnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kelanjutan pada pasal 14 yang dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pengaturan penjagaan pengawasan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Yang ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesadaran hukum, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, turut serta dalam membina hukum nasional. Saya akan menjelaskan mengenai tugas seorang polisi. Tugas seorang polisi yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan. Seperti di suatu jalan, seorang polisi bertugas untuk menertibkan para pengendara bermotor agar tidak terjadinya kecelakaan maupun macet dan lain sebagainya. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan bencana. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sampai dengan ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang. Memberikan pelayanan sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian dan tugas-tugas lain sesuai dengan perundang-undangan. Ini saya akan menjelaskan mengenai wewenang kepolisian. Setelah mengetahui tugas kepolisian, kita lanjut ke wewenang kepolisian. Wewenang kepolisian ada pada pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Selain itu, wewenang kepolisian juga ada pada peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam rangka menyelenggarakan tugas, seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena apabila ada salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka bisa saja mendapat hujatan dari masyarakat. Oleh karena itu, seorang polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep good police sebagai prasyarat menuju good governance. Menjelaskan fungsi polisi berdasarkan artikel yang kelompok kami cari. Berdasarkan artikel tersebut dapat kita ketahui bahwa peran polisi memiliki pengaruh yang cukup besar, yaitu contohnya sebagai melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik PNS, dan segala bentuk keamanan swakarsa. Fungsi polisi sebagai melakukan koordinasi, pengawasan dan pembimbingan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik PNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa sudah terpenuhi. Karena seperti yang sudah kita ketahui, pengedar narkoba dan pemakai narkoba adalah contoh oknum pelanggar hukum. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.